Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di CSP Channel Sharing and Learning. Oke, kali ini akan bahas tentang tes gambar, yaitu Figural Part 2. Jadi teman-teman yang belum sempat melihat pembahasan tentang figural sebelumnya, ada part 1 ya, silahkan bisa cek-cek video-video sebelumnya. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Jadi di sini kita lihat ada 5 opsi ya, ada A, B, C, D, dan juga E. Nah, jadi dari kelima opsi itu, mana yang nanti paling berbeda dari opsi yang lain? Oke, kita coba buat opsi A di sini sebagai titik senternya, nanti yang akan kita bandingkan dengan opsi-opsi yang lain. Nah, biar lebih mudah, aku pakai yang segitiga yang ini ya. Jadi segitiga yang dia berhimpit dengan yang pojok dari persegi panjang ini. Nah, jadi persegi panjang warna hitam itu dia posisinya ke arah dari segitiga yang lancipnya itu. Oke, sekarang kita perhatikan di gambar B. Nah, di gambar B ini seperti yang tadi ya, titik poinnya adalah yang di segitiga yang di pojok ini dan juga persegi panjangnya. Oke, jadi kalau kita perhatikan, dia bukan dirotasikan ya, tapi dia gambarnya seperti berbeda arah atau semacam pencerminan. Jadi kalau kita buat cermin di sini, nah, jadi gambar B itu adalah hasil dari pencerminan dari gambar A. Nah, coba sekarang kita perhatikan gambar C. Di sini titik poinnya adalah segitiganya yang di pojok dan persegi panjangnya. Oke, jadi di sini kalau kita bandingkan dengan yang A, itu dia sama ya gambarnya ya. Dia mulainya di sini, bedanya adalah yang C itu dia dirotasikan. Nah, dia diputar 180 derajat. Jadi gambarnya seperti ini. Ya kan, dia diputar. Sementara gambar yang D itu kita titik poinnya di sini, dia masih sama dengan gambar C, tapi dia juga diputar searah jarum jam ke kanan. Dan gambar E juga ini dia diputar atau dirotasikan searah jarum jam. Nah, jadi dari opsi A sampai E ini, A, C, D, dan E itu adalah rotasi dari gambar-gambar yang lain. Sementara gambar B itu adalah pencerminan. Jadi bisa kita simpulkan bahwa jawabannya adalah yang B, itu yang beda sendiri ya. Next ke soal nomor 2. Nah, di sini agak beda karena sudah ada titik atau gambar yang bisa kita bandingkan dengan gambar yang lain. Jadi dari gambar di sini, opsi A, B, C, D, dan E itu mana yang berbeda? Oke, jadi kita perhatikan ada semacam yang hitam di tengah ini seperti bunga atau apa itu, lalu ada garis atau tanda panah. Nah, dia tanda panahnya itu ke arah kanan. Dia ke arah kanan dari si bunganya itu ya, anggap bunga atau apalah itu yang warna hitam di tengah. Nah, sekarang kita perhatikan yang gambar A, yang opsi A. Kalau kita putar yang A ini, biar tidak bingung ya, ini kita putar jadi garisnya yang di bawah ini kita putar jadi di kanan. Ya, di kanan. Lalu yang ke atas ini berarti dia sekarang menempati posisi yang di sini ya. Dan nih. Nah, bisa kita lihat bahwa dia itu panahnya adalah ke arah kiri. Ya kan? Panahnya ke arah kiri, berarti ini adalah pencerminan dari gambar sebelumnya. Nah, sekarang kita lihat yang gambar B. Gambar B itu jelas ya, ini panahnya adalah ke arah kanan, berarti ini rotasi dari gambar yang tadi. Untuk gambar C, itu kita ubah juga supaya lebih mudah ya teman-teman. Nah, kita ubah misalkan ini yang garisnya di sini, kita ubahnya di mana ya? Misalkan di sini. Nah, lalu yang bawah ke sini ya, dan ke sini. Ini kemana arah panahnya kita? Ke kiri kan?
Berarti yang gambar C itu juga pencerminan. Sementara yang B, kalau ini kelihatan ya, dia panahnya ke arah kiri. Yang D juga kelihatan jelas bahwa panahnya ke arah kiri. Jadi untuk gambar yang poin A, C, D, dan E itu adalah hasil pencerminan, sementara yang B adalah hasil rotasi. Jadi sudah jelas ya, jawabannya adalah yang B. Next. Nah, di opsi ini, di gambar ini, itu ada lingkaran, dan juga di dalamnya ada semacam, apa ini ya, seperempat lingkaran seperti itu. Nah, dia dimulai dari di sisi kanan bawah. Lalu gambar yang kedua, dia berpindah ke sisi kiri bawah. Artinya, dia dirotasikan 90 derajat. Kita lihat gambar yang ketiga, itu berpindah ke kiri atas, sama ya, rotasikan 90 derajat. Oke, coba. Nah, di gambar selanjutnya keempat juga 90 derajat ke kanan, lalu ke bawah, kanan bawah, kiri atas, kanan atas. Oke, jadi otomatis setelah di kanan atas, ini ada lingkaran, dan kita rotasikan juga 90 derajat, jadi adalah di kanan bawah. Jawabannya adalah yang E. Next. Oke, di sini ada gambar, kita bilang 1, 2, dan juga 3. Seperti itu saja ya. Nah, jadi gambar ketiga ini kita peroleh dari mana? Gambar ketiga ini kita dapat dari gambar kedua yang kita kita masukkan ke gambar ke-1 dan kita cari mana gambar yang berhimpit. Nah, kalau 2 itu kita masukkan kan jadi seperti ini. Oke, sini ya gambarnya. Nah, seperti ini. Oke, lalu manakah yang berhimpit dengan gambar 1 dan juga gambar 2? Itu yang sama persis adalah di sini. Atas, lurusnya, dan juga yang bawah. Nah, sementara yang garis lain itu kan tidak ada ya, tidak berhimpit ya. Oke, jadi dapat kita simpulkan jawabannya seperti ini. Oke, lalu bagaimana dengan yang di bawahnya? Nah, sama, kita masukkan juga gambar kedua dengan gambar yang pertama. Hasilnya adalah kita tinggal menghilangkan garis yang di depan ini. Oke, sekarang kita perhatikan fokus ke gambar yang paling bawah. Nah, jika kita himpitkan gambar kedua dengan gambar yang pertama, itu bisa kita perhatikan di sini ya, ada garis lurus di tengah dan itu sama. Nah, kita kalau lihat di opsi A, B, C, D, dan E semuanya sama, ada garis lurus di tengah. Oke, jadi ini masuk semua ya, ada garis lurus di tengah semuanya. Nah, lalu kalau kita perhatikan di sini, segitiganya, sementara di sini tidak ada. Nah, berarti tidak boleh ada segitiga di gambar nantinya. Jadi ini ada segitiga kan, otomatis bukan jawabannya. Yang A juga bukan, yang E juga bukan. Nah, menyisakan gambar yang B dan juga yang C. Oke, lalu di sini kan ada segitiga lagi. Di sini memang nggak ada ya. Nah, dan yang sama lagi adalah mana? Ini seperti bentuk C di sini. Dia ke arahnya ke kanan, sama juga dengan gambar yang kedua. Dan itu sesuai dengan opsi yang B. Nah, yang C ini malah dia pencerminannya, dia posisinya ke arah kiri, jadi beda ya. Oke, bisa dipastikan jawabannya adalah yang B. Next, di sini ada 5 gambar. Nah, di situ ada apa ya? Jadi ini diawali dengan semacam garis di depan, lalu di belakangnya sama ya, lurus seperti itu. Di opsi A, B, C, D, dan E itu semuanya sama. Lalu itu ada semacam ujung di atas dan juga di bawah, itu semuanya juga sama seperti itu, baik di opsi A sampai opsi E itu sama. Nah, sekarang kita fokus ke ujung-ujungnya. Di opsi A itu ada 2 ujung yang yang berjajar atau deketan gitu ya.
Yang B juga sama, dia juga dua ujungnya itu berjajar. Yang C juga sama, dua ujungnya dia berjajar. Nah, sementara opsi yang D itu dia dua ujungnya ini jauh-jauhan. Dia ada tengah-tengahnya, itu satu ujung di tengah. Dan kembali lagi di opsi E, itu ada dua ujung yang berjajar juga. Jadi yang beda sendiri dengan yang lain itu adalah opsi yang D. Next soal selanjutnya, di sini ada semacam bisa dibilang apa ya, potongan puzzle yang bersesuaian. Jadi ada bangun kecil. Di sini semuanya ada bangun kecil-kecilnya. Itu merupakan potongan puzzle yang kita masukkan, bisa kita masukkan ke potongan yang besar. Oke, coba kita ini ya, terapkan ya. Nah, ini kan ada semacam panjangnya itu ya, apa sih, cucuk panjang gini. Kalau kita rotasikan ke kanan, nah dia kan bisa masuk ke sebelah sini ya. Lalu selanjutnya di bawah seperti ini, yang ini. Oke, jadi pas ya, yang A ini potongannya bisa masuk ke potongan yang besar. Sementara yang B, ini gimana ini? Coba ini kita putar dulu, kita balik. Nah, ini kan ada yang kecilnya seperti ini. Kita bisa masukkan ke sini. Oke, seperti ini ya. Nah, lalu untuk gambar yang C itu kalau kita sekilas lihat sepertinya sama sih, persegi panjang, tapi sebenarnya ini adalah trapesium. Tuh, miring kan dia. Nah, jadi kalau trapesium seperti itu kita masukkan ke sini, itu agak miring seperti ini, jadi nggak pas ya, nggak bisa kita masukkan ke sini. Coba kita lihat opsi yang lain. Untuk yang D, itu ini kalau sedikit kita rotasikan, dia seperti belah ketupat seperti ini. Nah, kalau kita masukkan, kita bisa terapkan ke sini. Oke. Lalu gambar yang E, itu semacam apa ya, oval yang sedikit lonjong di bawahnya, itu bisa kita masukkan ke pojok yang di sini. Nah, jadi dari semua opsi tadi yang paling tidak bisa masuk ke potongan puzzle yang lain adalah yang C. Oke, next. Nah, di sini ada 5 gambar. Di situ gambarnya itu bangun datar yang beda semua ya, tidak ada yang sama. Nah, ada 2 bangun datar yang besar, dan ada bangun datar kecil yang dia itu apa ya, bangun datar kecilnya ini dia memotong di bangun datar yang besarnya kan semuanya. Nah, sekarang kita fokus di sini. Jadi yang A itu bangun datar kecilnya dia memotong di 2 sisi. Yang B juga 2 sisi. Yang C di 2 sisi, yang D juga walaupun dia jauh-jauhan, nggak seperti yang lain ya, langsung jadi satu seperti itu, ini juga di 2 sisi. Sementara yang E ini kita perhatikan hanya di 1 sisi, di sini kan. Jadi dia beda sendiri. Nah, jadi jawabannya adalah yang E. Oke, next. Di sini ada panah yang dia melengkung. Di semuanya gambar ada panah melengkungnya. Nah, dari semua opsi ini coba kita perhatikan pola anak panahnya. Di opsi A itu anak panahnya dia semacam pencerminan ya, jadi arahnya itu berlawanan. Yang ini ke kanan, sementara yang lainnya ke arah kiri. Yang di bawah juga seperti itu, ke arah kanan dan juga kiri. Kita lihat yang B, itu juga sama ya, arahnya berlainan seperti pencerminan seperti itu. Yang C juga kita perhatikan. Nah, arahnya dia ini kan, ini masuk ke kanan, dia masuknya muternya ke arah kiri. Nah, ini kita kalau perhatikan yang opsi D itu yang atas, dia arah panahnya itu sama-sama ke kanan, dia tidak berlawanan arah, jadi seperti bukan pencerminan ya. Nah, coba kita lihat opsi yang lain dulu. Opsi E di sini, ini juga dia garisnya dia ke kanan kan, di sini. Lalu yang ini dia ke kiri. Nah, jadi
ini juga berlawanan arah ya, semacam pencerminan. Oke, jadi beda sendiri di sini jawabannya adalah yang D. Mudah ya ternyata mengerjakan figural. Next. Nah, ini adalah gambar balok. Nah, di sini udah ada baloknya. Lalu kita cari jaring-jaring mana ya bisa disusun menjadi balok tersebut. Oke, kita bisa perhatikan dari semua opsi itu pertama bisa eliminasi opsi D dulu. Karena di sini ada tengah-tengah yang kosong. Sementara untuk yang baloknya di sini kan semuanya ada di sisi depan, di sisi kanan dan juga di sisi bawah itu dia berhimpitan ya semuanya ya. Di sini ada yang kosong, otomatis tidak bisa masuk. Lalu kita lihat yang di opsi A. Nah, ini posisinya sudah benar ya. Angka 3-nya di arah lagi di sebelah kanan, lalu 8 di depan dan 0-nya ada di bawah. Nah, tapi kalau kita perhatikan 3-nya kalau misalkan kita masukkan ke sini, kita susun, dia posisinya jadi begini. Nah, dia tidak menghadap ke angka 8, tapi menghadapnya ke angka 0. Jadi, bukan A, pilihan jawaban yang tepat. Lalu, kita lihat di opsi yang B. Nah, kalau kita susun juga, ini kita masukkan ke sini, 0-nya, dia posisinya jadi di mana ini ya, 0-nya ya? Dia posisinya jadi di bawah, benar, 8-nya di depan, tapi dia 3 ini posisinya jadi di atas. Dan yang kosong ini jadi nanti menempati sebelah kanan. Otomatis berbeda dari yang kubus di contoh tadi, berarti yang B juga bukan. Lalu yang C itu 8-nya sudah benar di depan, tapi ini 0-nya ada di sisi kanan dan 3-nya ada di bawah. Jadi ini berkebalikan ya, otomatis salah. Nah, yang E jika kita terapkan di sini, 3-nya jadi dia posisinya menghadap ke 8. Jadi sudah jelas jawabannya adalah yang E. Next ke soal terakhir di sini masih sama ya, ada kubus, lalu kita cari jaring-jaringnya. Nah, untuk lebih memudahkan lagi di sini, jadi kita fokus ke lingkaran bulat di depan. Dan di sini ada segitiga yang dia arahnya itu ke lingkaran hitam di situ. Oke, jadi kalau kita perhatikan yang opsi A di sini, jika opsi A itu kita terapkan, dia kan jadi menempati yang atas sini ya. Lalu segitiganya di sini, nah dia segitiganya akan menghadap ke lingkaran hitam. Oke, sudah bisa kita pastikan jawabannya adalah yang A. Karena ini yang B, dia posisinya tidak menghadap ke lingkarannya. Yang C malah dia berkebalikan ke sana. Yang D juga, yang E juga di arahnya ke sana. Ya, sudah, berarti otomatis jawabannya adalah yang A. Jadi kita kita lihat poin-poin mana yang bisa mempercepat kita mengerjakan soal itu gitu. Oke, thank you teman-teman semua yang sudah menyaksikan video pembahasan figural kali ini. Oke, sampai jumpa di video-video pembahasan selanjutnya. Jangan lupa ya teman-teman untuk like dan juga subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video pembahasan selanjutnya. Oke, thank you semuanya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.